Hmm, oke. Sudah kelihatan belum? Sudah ya, baik. Nah, hari ini kita akan ini ada beberapa ini yang akan kita diskusikan, yang akan coba saya infokan, sampaikan, yaitu sensor DHT ya. Sebenarnya ini sangat familiar sekali ya di para maker ya. Eh, Kalau misalkan eh, apa sensor yang digunakan untuk mendeteksi suhu kelembapan biasanya menggunakan DHT gitu. Kemudian ini guideline-nya atau ini poin-poinnya yang akan kita diskusikan, suhu apa itu suhu temperatur, kemudian monitoring menggunakan DHT 11, jenis DHT, kemudian ada pengabelannya gimana, sampai contohnya nanti. Nah ini nah sebenarnya apa ini karena ini sangat sangat umum ya, sangat umum digunakan, sangat umum sering ketika praktikum-praktikum, kemudian project-project eh, project-project IoT base biasanya sih menggunakan DHT gitu ya. Entah kenapa kalau ini sangat familiar sekali. Nah, kebetulan yang sekarang digadikan contoh yaitu menggunakan sensor ini ya, Maxim DS18B20. Tapi nanti di akhir-akhir kita tetap akan menggunakan DHT. Nah, ini terkait dengan apa? Ini cukup cukup tahu saja ya, karena kita tidak menggunakan ini. Ini ada beberapa ininya, ada beberapa terkait dengan fungsinya, yaitu dia berjalan di 9 sampai 12 bit ya Celsius temperatur untuk melakukan pengukuran. Kemudian ada fungsi alarmnya, kemudian untuk apa komunikasi komunikasi protokolnya juga dia menggunakan ini ya, satu kabel komunikasi. Terus eh, dia juga bisa bisa apa namanya, bisa sumber tegangan dari luar atau bisa menggunakan yang dari nempel juga di dalam. Nah ini apa kontrolernya menggunakan ini. Nah kemudian ini beberapa aplikasi yang bisa di-apply, yang bisa dibuat ya untuk mengetahui HVAC ya, apa eh, panas ya, suhu, kemudian ada kondisi udara. Untuk mengontrol itu juga bisa dilakukan, kemudian bisa mengontrol atau monitoring ya, lebih lebih pastinya, lebih tepatnya untuk apa gedung atau sebuah mesin gitu, atau perlengkapan lainnya yang tentunya di sana sangat memperhatikan sekali dengan kondisi temperatur ya. Misalkan kalau di suhu ruangan gitu ya, eh, yang di sana sudah ada AC-nya kayak gitu-gitu, itu bisa dimanfaatkan dengan menggunakan sensor ini. Ketika terdeteksi sekian, maka nanti apa suhunya dinaikkan atau diturunkan ya. Tentunya kalau misalkan di dalam sebuah ruangan orangnya sudah banyak karena butuh oksigen semua, nanti akan menjadi panas ya. Nah, ini bisa dideteksi menggunakan ini gitu ya. Itu contohnya. Atau mungkin untuk mengetahui apa ya, mesin produksi, mungkin ya, mesin produksi yang mana apa ketika sedang bekerja nanti bisa dilihat di suhunya kayak gitu, gitu. Atau juga bisa inkubator ya, inkubator untuk bayi-bayi prematur itu kan di dalam inkubator ini ya harus suhunya harus normal, atau suhunya harus apa harus bisa dipertahankan di range sekian gitu ya. Nah, itu juga bisa digunakan. Nah, ini dia tuh untuk
spesifik hardware-nya dia ada di temperatur range antara min 50 sampai lebih dari 125 derajat Celcius. Oke, dia akuratnya sekian ya, berarti lumayan akurat ininya apa thresholdnya atau batasnya ya, kurang lebih 0,5 ininya apa tingkat errornya. Kemudian resolusinya ya, dia bisa program atau di kode gitu 9 sampai 12 bit. Nah, ini bentuknya seperti ini. Ya walaupun uh, ini apa namanya nanti tidak kita gunakan, tapi ternyata ada versi lain selain DHT. Nah, ini blok diagramnya. Nah, ini elektro sekali ya, dia butuh resistor ya dengan resistensi 4,7 kilo ohm. Nah, ini ada input dan outputnya untuk groundnya, kemudian ada arusnya gitu ya, atau power supply-nya gitu. Ini ada ROM-nya ya. Ini struktur dari blok diagram sensor DS18B20 tadi. Itu ini ada alarmnya tadi. Oke. Oke, karena apa namanya? Ya cukup tahu saja untuk blok diagramnya seperti ini. Oke, nah ini apa namanya? Datanya ya, panjang datanya terkait dengan sensor ini. Nah, dia dia punya 64 bit serial atau berarti bagi 8 ya 8 byte ya ininya untuk panjang datanya, dan dia bisa multiple, bisa memiliki banyak fungsi di satu kabel dia. Nah, dia punya LSB 8 bit, kemudian ini serial numbernya, kemudian ada CRC-nya. CRC itu digunakan untuk pengecekan error ya. CRC itu untuk melakukan apa? Ada perubahan data atau enggak. Harusnya kan kalau misalkan data ditransmisikan itu kadang-kadang ada error. Makanya dia harus ada pengecekan ini. Nah, ini untuk memory mapnya, dia byte sekian antara sekian, ada ini nilai temperaturnya nanti ada di byte 0 sampai 1, kemudian untuk CRC-nya itu ada di byte 8. Gitu ya. Ini kaitan dengan struktur datanya ya, memory mapnya. Karena dia punya SRAM atau punya RAM-nya. Gitu. Oke, terus ini konfigurasi registernya ya. Kita skip aja yang ini. Ya karena ini elektro sekali gitu ya. Nah, ini ada beberapa contoh contoh nilai-nilai ya, nilai-nilainya antara nilai sekian, kemudian binarinya berapa, dan output hexanya berapa gitu. Jangan khawatir ya, ini walaupun angka-angkanya seperti sekarang ini, tapi nanti sebenarnya sudah ada pustaka atau sebuah fungsi yang telah disediakan sama ya sama library gitu ya. Karena kita tidak terlalu fokus di ininya, di elektronya ya, di elektrikalnya, tapi kita lebih fokus di nanti memanfaatkan modul atau sensor ini dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah apa. Nah, itu kita yang lebih penting di sana. Terus ini terkait dengan alarm register ya. Jadi ketika nanti dia kondisi tertentu berapa, nanti dia bisa bisa diprogram untuk itu. Nggak perlu kita masang buzzer, itu enggak. Oke. Nah, ini caranya untuk melakukan inisialisasi ya. Ada inisialisasi, kemudian kita ngasih komen ke ROM, kemudian nanti dia akan diproses sesuai dengan perintah dari ROM komennya tadi untuk sensor ini. Oke, nah ini penting ya, artinya tetap ada step-stepnya ketika kita ingin melakukan komen menggunakan modul DS18B20. Oke. Nah, ini kalau misalkan kita tidak menggunakan library ya seperti ini ya. Berarti ya harus melakukan komen itu tadi, kemudian baca ROM-nya, match ROM-nya gimana, ketika skip gimana, alarm search-nya seperti apa. Nah, kita ada komen-komen tertentu. Kalau misalkan ini benar-benar natif ya, benar-benar langsung kita direct komen ke
ke sensornya, ke ROM-nya. Nah, ini contohnya untuk melakukan search ROM. Nah, dimana ketika dia nyala ya, ketika nyala kemudian dia harus mengidentifikasi masternya, mengidentifikasi semua slave device pada sebuah bus ya, yang mana setiap master ini dia akan mengizinkan untuk ini un, untuk memberikan ini ya ke jumlah slave-nya ya pada device tersebut. Ini untuk melakukan search ROM. Oke, ini untuk read ROM, kemudian ada match ROM. Ini saya skip aja ya. Oke, nah ini ada beberapa fungsi. Intinya gini, kalau misalnya kita menggunakan native, tidak menggunakan library, ya berarti nanti kita harus tahu protokolnya seperti apa, komanya apa, kemudian nanti nilai komanya seperti apa. Nah, tapi karena kita informatika, ya nggak apa-apa kalau tahu, atau misalkan saya nggak menggunakan library Pak, gitu ya, nggak masalah. Oke, ini saya. Nah, ini Nah, ini contohnya ketika kita ingin mengontrol ya, atau monitoring suhu ya menggunakan ini was started kit ini. Ini contohnya. Nah, ini dia komunikasinya menggunakan serial. Jadi menggunakan serial, kemudian nanti kita lihat ini ya, apa datanya. Nah, ini standar lah ya. Ini setupnya disesuaikan dengan baud rate-nya, kemudian nanti kita baca datanya melalui serial. Terus kemudian untuk melakukan cloud connection ya sama. Untuk melakukan cloud connection berarti ini ada serial monitor ya, kemudian ini komputernya tadi dia akan mengirimkan data ya, selanjutnya nanti akan ditampilkan ya, ini ditampilkan. Pengiriman data terserah tadi, tapi biasanya kalau pengirim data ya menggunakan protokol tertentu, MQTT atau yang lain. Oke. Nah, ini contohnya. Jadi device tersebut itu bisa mengirimkan data menggunakan platform cloud tertentu tadi ya. Karena kan sekarang sudah banyak sekali platform-platform yang menyediakan model penyimpanan seperti ini gitu ya. Tidak hanya melakukan penyimpanan, tetapi dia sekaligus melakukan visualisasi tanpa kita perlu mengkonfigurasi cloud-nya secara ribet itu enggak. Karena kan normalnya gitu ya, harus dikonfigurasi database-nya seperti apa, insight-nya seperti apa. Tetapi kalau menggunakan layanan cloud yang untuk IoT ini, tugas device kita adalah mengirimkan di cloud tersebut. Nanti yang ngolah cloud-nya. Itu banyak seperti itu. Nah, ini ada beberapa fungsi ya. Yang digunakan. Apakah nanti kita praktik menggunakan ini Pak? Enggak ya. Ini enggak. Oke, ini untuk autentifikasi standar ya. Kalau autentifikasi jelas standar. Artinya sebelum berkomunikasi kita harus melakukan handshake dulu, atau apakah device yang akan mengirimkan itu terauthenticate atau enggak. Device yang akan mengirimkan diizinkan atau enggak. Ya tentunya harus yang sudah terregister. Nah, ini terkait dengan tadi ya, ada kasus tertentu ketika kita ingin menyimpan ke dalam sebuah memori. Kita tahu bahwa ini kebetulan menggunakan ATmega ya. Ini mempunyai keterbatasan memorinya sekian, sehingga ya kita harus benar-benar memperhatikan pengalokasian RAM-nya. Jadi data-datanya juga harus disesuaikan agar tidak melebihi
kapasitas flash memory-nya punyanya ATmega. Nah, terus yang biasa kita terapkan, yang bisa kita gunakan itu yang mana gitu ya. Nah, ini ada dua jenis ya. Ada namanya kalau sensor kelembapan itu ada namanya DHT11. Ini yang paling terkenal itu ya. Kemudian ada yang DHT22. Secara fisik sih mirip ya. Secara fisik itu hampir mirip. Dia ada tiga pin, ada tiga kabel, berarti ada dua kabel VCC, ground sama data. Nah, ini biasanya kalau secara visual yang bedakan warnanya. Kalau di HT11 itu biasanya warnanya biru ya, biru seperti ini. Kemudian untuk yang di HT22 warnanya putih gitu. Ini sudah punya kan yang ini sensornya? Halo? Oke, ya kalau belum punya ya susah nanti praktikumnya. Nah, jadi tidak seribet seribet ini ya, seribet sensor-sensor yang lain. Ini dia hanya instalasinya sederhana, hanya ada 3 pin. VCC ground itu standar pasti ada lah ya di setiap pengabelan untuk karena dia sumber tegangan ya, harus ada tegangan, supply tegangan. Maka dia butuh pin tersendiri. Nah, sedangkan untuk datanya itu ada di pin yang tengah ini. Nah, itu datanya. Ini ada dua jenis seperti ini. Terus perbedaannya apa? Mana yang harus digunakan gitu ya. Nah, semua bisa digunakan. Ya tentunya punya kelebihan, punya keterbatasan. Yang pertama di HT11. Nah, di HT11 ini yang sering digunakan karena dia harganya murah. Ya, harganya murah. Kalau misalnya kita baru-baru belajar, ya silakan menggunakan yang model ini di HT11 ini. Dia juga kalau untuk instalasinya juga sama sih, karena dia hanya ada 3 pin ya. Hanya ada 3 pin. Terus ya memang untuk sensor ini diperuntukkan untuk kita yang baru belajar ya, bukan untuk production. Untuk real kasus yang sesungguhnya itu enggak. Ini untuk belajar, untuk main-main. Ini bisa menggunakan sensor DHT11 ini. Nah, kaitannya dengan spesifikasi, dia itu berjalan di ini ya, di tegangan 3,5 sampai 5,5 volt. Artinya kalau di node MCU itu kan ada dua ya, ada yang 3,3, ada sama fin ya. Kalau spesifikasinya sih dia mintanya 3,5. Coba nanti rekan-rekan bandingkan antara yang di 3,3 volt dan yang di 5 volt. Yang di fin, kan ada dua, 3,3 volt sama yang fin. Yang fin itu 5 volt. Ada perbedaannya atau enggak. Kemudian untuk arusnya itu 0,3 mA jangkauan. Nah, ini jangkauannya. Jadi kalau misalkan nanti menggunakan suhu ini di apa ya, untuk mengukur yang panasnya tinggi sekali gitu ya, ya kurang sesuai. Atau di bawah min ya, di bawah 0 derajat, itu juga dia mungkin tidak akan terdeteksi karena range-nya, threshold-nya itu hanya 0 sampai 50 derajat Celcius. Oke. Untuk jangkauan kelembapan 20 sampai 90. Karena persen nanti ya ininya temperaturnya. Humidity-nya, sorry. Sedangkan untuk akurasinya nih, ini berarti nanti kemungkinan antara rekan yang satu dan yang lainnya suhunya sangat memungkinkan selisih. Tapi selisihnya harusnya tidak terlalu lebar ya. Ya 1 derajat Celcius atau 2 derajat itu kurang lebih segitu selisihnya.
Nah, ada pertanyaan mungkin sampai sini? Halo, ada pertanyaan nggak? Nanti saya ke kelas deh ya, habis habis materi. Ada pertanyaan mungkin? Halo? Oke, belum ya. Hmm, Nah, yang selanjutnya itu ada DHT 22. Nah, kalau untuk DHT 22, intinya DHT 22 ini lebih baik dibandingkan dengan yang DHT 11 tadi. Itu ya, artinya secara fungsionalitas sebenarnya sama gitu ya, sama, tapi dari sisi akurasi, gimana caranya dia mengambil samplingnya, itu yang membedakan. Dia itu kalau di HT 22 itu setiap 2 detik, berarti agak lama sedikit sih, lebih selisih 1 detik ya. Kalau di HT 11 itu ngambil samplingnya bisa jauh lebih cepat. Tegangannya sama, kemudian nah ini yang membedakan gini ya. Ini kalau konsumsi arusnya tetap sama. Yang membedakan yaitu suhunya nih, kalau tadi itu hanya sampai 50 derajat, kalau ini sudah bisa sampai dengan 80 derajat. Sampai 80 derajat. Kemudian untuk kelembabannya itu 0 sampai 100%, sementara akurasinya, nah ini eh, apa namanya, tingkat errornya atau selisihnya itu jauh lebih rendah ya, berarti ini jauh lebih baik akurasinya. Oke, itu yang di hati 22. Nah, terus untuk melakukan instalasi karena dia hanya ada tiga pin yaitu VCC dan VCC, ground sama data. Kalau VCC standar ya udah tahu semua ya. Nanti bisa menggunakan 3,3 atau 3,3 atau 5 volt, dan yang groundnya juga. Nah, sementara untuk yang data itu kita kira milih yang mana? Ya silakan apa, nyari pin-pin yang available yang bisa untuk ini berarti input ya, yang bisa untuk input. Terserah, nggak harus sama plug dengan yang di job sheet gitu ya. Pilih saja. Kalau menggunakan kalau menggunakan Visual Studio Code platform I/O, kontrol spasi nanti akan tampil D0, D1, D2 kayak gitu. Tapi kalau menggunakan apa? Menggunakan Arduino IDE ya nggak bisa. Itu untuk instalasinya. Jadi pinnya nanti terserah ya. Yang penting dia itu bisa digunakan. Kalau di referensi sebelumnya dicek aja yang dia statusnya oke-oke atau warnanya hijau. Kalau dia innya oke, inputnya oke, nanti bisa digunakan. Jadi nggak harus D1 seperti yang ada di job sheet ya. Kayak gitu. Jadi biar eh, nanti bisa milih. Itu terus, nah ini lah, kalau ini cara wiringnya, cara pemasangannya eh, menggunakan breadboard, kemudian ada eh, kabelnya, kemudian ada sensor DHT-nya. Nah, di sini untuk datanya menggunakan resistor, tapi opsional ya sebenarnya. Kalau pin aman yang menggunakan resistor ini agar eh, dia khawatirnya nanti tegangannya terlalu tinggi sehingga akan merusak sensor. Sehingga kalau misalkan dipasang resistor ini jauh lebih aman. Nah, tadi karena hanya ada 3 pin D1, nanti dia nancepnya di data, sementara arusnya di VCC dan groundnya itu di ground. Tidak terlalu susah sih sebenarnya untuk DHT ini. Oke.
Nah, kadang juga yang malah masalah library-nya ya, ketika kita tidak menggunakan, karena ketika kita searching nanti library-nya kan ada banyak nih. Ada DHT11 yang simple itu, kemudian ada yang dari Adafruit juga, dia menyediakan apa library-nya juga. Kalau yang di Jobseed sih sudah terbukti ya, sudah bisa digunakan. Nah, ini untuk contoh kodenya, kalau ini masih menggunakan tadi ya, menggunakan yang ATmega itu, dia dibaca, ya tadi kan ada search address dan segala macamnya tadi, ini menggunakan yang board yang sebelumnya. Oke, ini juga, nah ini kebetulan ditambahkan buzzer. Jadi ini ditambahkan buzzer agar nanti ketika dia suhu tertentu nanti akan ada warningnya. Oke. Oke. Kalau ini nanti dia akan dikirimkan ke server ya datanya. Ini hanya contoh aja, ini dia akan di, di ditambahkan ke di insert atau dikirim ke server. Tapi kita untuk kali ini kita nggak sesuai di apa di jadwal awal ya. UTS ke sini kita masih bermain-main controller. Nanti setelah UTS baru nanti gimana cara komunikasi antar device kayak gitu-gitu. Tapi kalau yang sekarang itu enggak, kita murni ke controller. Nah, ini untuk mengirim temperatur misalkan ya. Ini temperaturnya dikirimkan seperti ini. Oke, kalau sudah nanti dia dikirimkan. Di send data. Nah, ini send datanya. Ini untuk mengirimkan ke clue tadi ya, ke IoT Maker dengan menggunakan IoT Maker. IoT Maker itu platformnya. Nah, ini untuk sebenarnya buat uji coba ya. Dia ngirimkannya berapa lama, ini opsional juga ya. Kira-kira seperti itu untuk ini teori terkait dengan sensor DHT11. Ada pertanyaan mungkin nanti sebelum saya masuk ke ini, sebelum saya masuk ke kelas.